Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul di majelis yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, inayah, taufik, ridho dan maghfirahnya kepada kita semua. Sehingga semoga kita semua selalu ada dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamanya istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabatnya serta tabi'in dan tabi'at dari awal sampai akhir. Semoga mendapat rahmat, ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita yang hadir pada saat ini, semoga mendapatkan syafaat nanti dari yaumul qiyamah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat bersama-sama dengan beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, tak lupa ucapan terima kasih kepada pembawa acara, wabil khusus kepada semua jemaah yang telah istiqomah melaksanakan kegiatan pengajian, khusus kepada semua pengurus DKM Masjid Al-Hikmah yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam rangka silaturahmi dan saling mewasiatkan. Semoga kebaikan semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga segala pengorbanan semua pihak dalam kegiatan ini, baik tenaganya, pikirannya, bahkan harta bandanya, semoga dicatat sebagai amal soleh, dicatat sebagai sedekah jariyah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa semoga semua jemaah dan juga semua pengurus di DKM Al-Hikmah ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, anak-anak soleh dan solihah, dan juga semoga Allah memberikan kemudahan kepada semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita ini bukan hanya berkumpul pada saat ini saja, tapi mudah-mudahan kita dapat berkumpul dan bertemu nanti kelak di akhir bersama-sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali ini dengan pembacaan kalimah thayyibah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah,
la maqsuda illallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ihwana. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kajian bulan yang lalu kita mempelajari tentang sifat yang wajib bagi Allah nomor 3, yaitu adalah sifat bako ya. Sifat bako, wujud, kidam, bako. Artinya yaitu kekal. Kemarin telah dijelaskan bahwa sifat bako mempunyai 3 makna. Satu, bako apa ya kemarin teh? Nisbi. 2, bako jamani. 3, bako apa? Hakiki ya. Bako nisbi, kekalnya sesuatu dinisbatkan dengan yang lain. Seperti alam semesta, ini bako dinisbatkan kepada kita. Karena duluan siapa? Tidak adanya alam dengan kita, berarti duluan kita. Berarti dunia ini kategori kekal, tapi dibanding dengan kita sebagai penghuni, makanya disebut dengan bako nisbi. Kedua, bako jamani, kekal waktunya tapi ada awalnya. Seperti kemarin apa? Surga ya, neraka, aras, kursi, lauh mahfud ya, kolam ya, tulang cungcurungan. Jumlah ada 8. Nah, itu adalah bako jamani. Difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seperti dalam Al-Quran, hum fiha khalidun. Mereka ahli surga kekal di surga, mereka ahli neraka kekal di neraka. Berarti itu disebut dengan bako jamani. Nah, yang ketiga adalah bako hakiki, yaitu kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibanding dengan yang lain, dan juga tidak diawali dengan tidak ada. Itu yaitu bakonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ya, jadi kekal. Siapa?
wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dalam hal ini kita wajib mengiktikadkan tentang bakonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib mengiktikadkan mustahil apa pananya Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kebalikan, wajib mengiktikadkan bahwa Allah itu bako, wajib mengiktikadkan mustahil Allah fana. Dalam arti apa? Rusak. Ya, mustahil Allah rusak. Wajib kita mengiktikadkan bahwa Allah itu bako, dan wajib mengiktikadkan bahwa mustahil Allah fana atau rusak. Ya. Kalau kita mah berarti ya rusak. Bukti apa? Kita akan meninggal dunia. Ya, kita akan meninggal dunia. Kami kamari disebatkeun mah dina bahasa naon namina teh? Bahasa Sunda. Ya, dina bahasa Sunda. Aya bahasa, jadi anu tadi rekat indit, nu ti heula cepat mangkat, nu can datang masih suwung, nu hadir mah nu ayeuna teu ngajetan, teu ari ku balas punten, permios teras pamitan, tepang deui mohalan, paling engke di mana? Jaga di poe kiamah tepang, alias berarti orang bakal mengalami kematian, ya, alias orang akan mengalami kematian. Jadi henteu naon, henteu tetep. Nah, orang di mana teh? Di alam dunia, ya, henteu tetep. Gitu. Nah, jadi anu tadi rekat indit, nu ti heula cepat mangkat, nu can datang masih suwung, nu hadir mah nu ayeuna. Kahartos ya? Kumaha? Kahartos teu? Iya. Anu tadi rekat indit. Nah, yang tadi berarti siapa? Kakek kita gitu. Orang tua kita. Rekat indit dalam arti sudah terdahulu meninggalkan kita, alias maut. Nu ti heula mah dulu berarti uyut bahwa Nabi Adam cepat mangkat, berarti eta tos teu aya deui. Meninggal berarti serana. Ya. Nu can datang masih suwung, dalam arti yang belum datang, cicit kita yang belum datang, cucu kita yang belum datang, ya belum ada. Da can datang, belum hadir. Tapi jelas yang hadir, yang ada, yang sekarang berarti. Ya, gitu ya. Gitu. Nu ayeuna, nu aya, nu hadir. Tapi ya, nu ayeuna, nu aya, cek istilah Sunda mah teu ngajetan teh teu naonnya? Henteu taretep, henteu lalami, tidak kekal. Teu ari ku balas punten, alias meninggal. Ya, meninggal. Seorang. Ya. Tidak menutup kemungkinan kita. Ya. Iya. Berarti meninggal. Bisakah kita menahan? Ya, tidak mungkin. Kita bisa menahannya. Idza jaluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, ya, maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dipajukan. Pasti
akan terjadi. Maka istilah Sunda mah nu ayeuna teu ngajeten teu ari ku balas punten, permios teras pamitan, teu kenging engke antosan, alias meninggal dunia. Nah, gitu. Nah, ini menyatakan bahwa kita itu asal tidak ada dan akan tidak ada. Berarti kita mah kategori rusak. Allah berarti bako. Ya, nah itu. Hati yang berbahagia dalam kaitan ini berarti kita harus ingat karena kita akan mati. Kita akan mati. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita itu akan mengalami kematian. Untuk apa kematian? Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Untuk dipenuhi balasan atau amal-amal kita nanti kelak di hari akhir. Dalam arti tidak akan terasa secara hakiki kenikmatan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya kalau kita belum meninggal, dan tidak akan terasa siksaannya secara hakiki bagi orang yang tidak sholat, tidak puasa dan tidak yang lainnya kecuali setelah meninggal. Jadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Paman juhja aninar wadila jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka sungguh bahagia dia. Nah, maka mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari api neraka dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pertama kita harus yakin bahwa kita itu akan meninggal. Cuman kita jangan takut dengan meninggal. Karena apa? Karena meninggal itu adalah hak. Hak siapa? Hak kita, orang yang hidup. Yang kita takuti ya itu adalah setelah kita meninggal. Apakah sudah punya bekal atau belum? Apakah sudah punya bekal atau belum? Ya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita dengan beberapa hadis. Misal, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, maka putus semua amal kecuali 3. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak yang soleh. Berarti apakah kita sudah ada yang 3 itu untuk bekal kita setelah meninggal? Kedua, Nabi Muhammad SAW menyampaikan yatba'ul mayit salasun, mengikuti kepada mayit itu 3. Mana yang 3 itu? Pertama, ahluhu wa maluhu, ya, wa amaluhu, hartana, keluarga dan amal. Dalam arti secara dohir, kalau seseorang meninggal dunia, keluarganya mengantar ke pemakaman, hartanya pun juga mengantar ke pemakaman, amalnya pun juga ikut. Tapi wayabko, payarjiu isnani, kembali 2. Yang kembali mana? Keluarga dan harta. Keluarga dan harta. Apakah suka ada keluarga yang ikut dikubur atau masuk lubang lahat? Walaupun ada yang masuk, kalau sudah selesai kan dia naik lagi. Apakah ada harta yang dibawa? Tidak ada. Jikalau ada yang terkubur atau terbawa, kalau memang itu berharga dan tidak memadaratkan, itu harus digali, harus digali lagi. Jangan sampai membawa sesuatu. Nah, makanya yang 2 kembali, yaitu keluarga dan harta. Wayabko wahid, tetap 1 apa?
amalnya. Nah, tetap satu apa? Amalnya. Jadi berarti dengan hadis tersebut ya, yang harus kita persiapkan adalah bekal setelah kita kematian, meninggal dunia. Atau yang ketiga, bahwa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terbagi kepada 3 bagian. Pertama, menghadap kepada Allah. Satu bagian menghadap kepada Allah. Satu bagian menjadi makanan bumi. Satu bagian kembali kepadanya. Siapa yang kembali kepada Allah? Ruhnya. Ruhnya. Jadi apabila meninggal itu dibagi 3. Ruh kembali kepada Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Kedua, untuk binatang bumi, jasad kita yang dikebumikan. Kemudian yang ketiga, amalnya. Ya, amalnya. Nah, maka dengan demikian yang harus kita persiapkan, karena kita yakin bahwa kita akan meninggal, dalam arti kita itu akan rusak, beda dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mempersiapkan bekal untuk setelah kita meninggal. Apa itu? Tiada lain adalah amal soleh. Ya, amal soleh. Dan juga termasuk kategori amal soleh kaitan ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Gitu. Apakah kita termasuk anak apa tidak? Biasa sok ada kalanya orang tua lupa. Orang tua lupa. Apakah kita ini anak bukan? Ya, suka lupa. Mana suka lupa? Dia suka bilang, "Nak, jangan lupa doa untuk orang tua." Yaitu Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi dia sendiri tidak baca. Kenapa? Karena dia lupa bahwa dia itu bukan anak. Padahal dia pun juga apa? Anak ya. Ya. Padahal dia juga apa? Anak. Cuman ada kalanya suka lupa. Suka lupa. Kenapa suka lupa? Karena dia perasaan saya udah punya cucu, sudah punya ya. Nah, gitu. Padahal semuanya adalah anak. Semuanya adalah anak gitu ya. Nah, gitu. Makanya mudah-mudahan kita termasuk anak yang soleh. Lalu semoga anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan juga kita diberi amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, gitu. Jadi kita harus meyakinkan bahwa Allah itu adalah bako, mustahil fana alias rusak. Cuman kita harus menyadari bahwa kita pasti akan rusak. Nah, alias kita akan meninggal dunia. Ya, akan meninggal dunia. Nah, yang harus kita persiapkan adalah bekal untuk setelah kita meninggal dunia. Ya, wal tangdur nafsu maqaddamat liqad. Ya. Si kira-kira kalau kita hidup ini apakah membutuhkan bekal teu ayeuna? Butuh bekal teu? Butuh rumah teu? Butuh kendaraan teu? Butuh. Padahal kita tidak lama kan? Walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Walakum fil ardi. Ya, mustaqarru wa mataun ilahin. Dalam arti kita tinggal di muka bumi ini tidak lama, bersenang-senang ini tidak lama. Ilahin sampai datangnya ajal. Tapi walaupun tidak lama, kita butuh rumah, butuh kendaraan, butuh bekal dan lain sebagainya. Apalagi nanti kelak di mana? Di akhirat. Ya, di akhirat. Apakah kita sudah memikirkan rumah tipe berapa? Untuk kelak nanti di mana? Di akhirat. Ya. Apakah kita sudah memikirkan kendaraan apa untuk
menyeberang Shiratal Mustaqim yang disebutkan dalam sebagian keterangan kecil lebih daripada satu rambut dibagi 7, perjalanan selama 3000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun datar, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun mudun. Jadi jumlah berapa? 3000 tahun. Apakah sudah mempersiapkan kendaraannya untuk melintasi Shiratal Mustaqim ataukah belum? Ya. Nah, secara gambaran kita badai ka Tasik wantun teu mapah. Ya ti Indiang jadi tiru Peru mau ke Tasik siap teu berjalan kaki. Teu siap jalan kakinya. Iya. Pastilah naik naon? Naik mobil. Ima mobil pribadi, wa ima sewa, wa ima pinjam dan lain sebagainya. Padahal cuma perjalanan beberapa menit, lama beberapa jam. Ya. Dan jalan yang rame, luas, tidak ada yang dikhawatirkan. Kita membutuhkan apalagi nanti kelak untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Nah, maka mudah-mudahan Allah memberikan kendaraan kepada kita semua, ya. Tapi tos disiapkan can kira-kira. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Terus bekal itu kan misalkan, rumah sudah ada tapi belum ada isinya. Udah ada isinya, gimana nih kalau punya kendaraan? Udah punya kendaraan gimana nih segala terus ya angan-angan terus. Apakah untuk kelak nanti di akhirat yang tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, kita sudah persiapkan atau belum? Ya, alhamdulillah. Kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan ini sebagai upaya bekal nanti kelak di akhirat. Kita duduk di majelis taklim, mudah-mudahan ini sebagai upaya untuk bekal nanti di akhirat dan menjadikan sebagai kendaraan. Sebagai apa? Kendaraan. Karena ada satu keterangan, ada orang yang jalan kaki menyeberang Shiratal Mustaqim, lalu dia itu lambat nyeberangnya, lambat. Nah, kata malaikat, muncik bahasa orang mah, burukeun atuh, begitu ya, cepat jalannya, jangan lambat. Nah, akhirnya kata dia, bukan keinginanku, aku ini pengennya cepat. Nah, tapi bagaimana? Saya tidak bisa. Cek eta malaikat, apakah kau di muka bumi suka pakai kendaraan? Kalau bepergian, ya suka. Tidak lama kemudian datang kendaraan. Datang kendaraan, ayo masuk kamu. Masuk. Alhamdulillah berangkat di atas Shiratal Mustaqim dengan memakai kendaraan. Dia pikirkan ini apa nih? Lihat di hatinya, ini asa apa istilahnya? Kenal tapi bukan. Asa kenal tapi sanes. Terus mikir. Nah, malaikat bertanya, ada apa? Sore eta jalmi, saya pikirkan ini apa ini yang menjadi kendaraan? Coba pikirkan. Nah, akhirnya kata malaikat, itu adalah tempat yang itu adalah tempat ibadah kamu, antara lain masjid, majelis taklim. Nah, maka mudah-mudahan masjid ini nanti kelak Allah jadikan kendaraan bagi kita semua, ya. Nah, gitu. Ya, nah, jadi kendaraan bagi kita semua. Mudah-mudahan. Nah, jadi ulangi lagi bahwa kita harus memikirkan bekal untuk setelah kita meninggal dunia, dalam arti tidak perlu takut tentang kematian, karena kematian itu pasti hak. Pasti datang, karena itu adalah hak kita. Cuman kita pikirkan mudah-mudahan
kita ini mendapat istilahnya husnul khotimah. Maka doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Mohon bisa tobat sebelum meninggal dunia. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Dalam arti awal minta bisa tobat sebelum meninggal. Terus minta dirahmat di ketika meninggal. Mohon ampunan setelah meninggal. Ya, iya, mohon diringankan di dalam hisaban. Mohon diselamatkan dari api neraka. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi tidak cukup dengan doa, tapi harus dengan upaya kita. Antara lain adalah pergi ke masjid, sholat berjamaah, pergi ke masjid mencari ilmu, ya, gitu. Dah, itu sebagai tambahan mengenai karena kita akan meninggal, yaitu apa? Fana, ya. Ulangi, wajib mengitikadkan Allah itu baqo, mustahil fana, dan wajib kita menyatakan bahwa kita itu fana atau akan rusak, dalam arti akan meninggal dunia. Sedangkan Allah mah kekal, wayabko wajurobika dul jalali wal ikram. Kuluman alaiha fan, ya. Kuluman alaiha fan. Berarti semuanya akan mengalami kehancuran, alias akan mengalami meninggal dunia. Sedangkan Allah yang maha kekal. Nah, itu ya. Itu termasuk dengan dalil apa ya? Dalil nakli sifat bako, ya. Dari nakli sifat apa? Bako. Wayabko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sebelumnya apa tadi? Kuluman alaiha fan, ya. Nah, gitu. Itu merupakan dalil nakli sifat bako, ya. Dari nakli sifat bako. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya sifat bako ini termasuk dengan sifat salabiyah. Ya, sifat apa? Salabiyah. Ya, sifat salabiyah. Dalam arti yang menjadi sifat dengan ketidakadaannya. Mana? Tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Maka kategori dengan sifat apa? Salabiyah. Nomor berapa? Salabiyah nomor berapa? Nomor 1 apa? Kidam. 2 bako. Jadi sifat bako kalau diurut dari nomor 1 berarti nomor 3. Kalau diurut dari salabiyah berarti nomor 2. Ya, kenapa? Karena nomor 1 adalah sifat nafsiyah, ya. Nomor 1 yaitu wujud adalah sifat nafsiyah. Sedangkan sifat salabiyah dimulai dari nomor 2. Berarti sifat salabiyah nomor 1 adalah kidam, nomor 2 adalah bako. Ya, jadi sifat bako termasuk sifat salabiyah. Gitu, ya. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita beralih kepada nomor berapa? 3 dari sifat naon? Salabiyah. Berarti nomor 4 kalau dari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mukhalafatu lil hawa disi, ya. Mukhalafatu lil hawa disi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib, fi haqqihi ta'ala, di hak Allah Ta'ala. Fi haqqi ta'ala, di hak Allah Ta'ala. Al mukhalafatul hawadisi, apa sifat mukhalafatul hawadisi? Artinya berbeda Allah dengan semua perkara yang baru. Nah, di sini ada kategori wajib. Wajibnya ada 2. 1
wajib akli, 2 wajib syar'i. Wajib akli dalam arti akal, mengerti jika Allah tersifati mukhalafatul hawadisi. Terus tidak mengerti akal kalau Allah tidak mukhalafatul hawadisi. Ulangi deh. Wajibu dia terdiri dari berapa? 2. 1 wajib akli, 2 wajib syar'i. Dalam arti wajib akli, ya, wajib menurut akal Allah tersifati dengan sifat mukhalafatul hawadisi, sehingga mengerti akal kalau Allah mukhalafah, tidak mengerti akal kalau Allah tidak mukhalafah. Ya. Kedua, wajib syar'i. Kalau wajib syar'i mah wajib bagi setiap orang mukallaf mengiktikadkan bahwa Allah mukhalafatul hawadis. Dengan haransi, siapa yang mengiktikadkan sah imannya, surga bagiannya. Siapa yang tidak mengiktikadkan maka tidak sah imannya. Jika dia tidak bertaubat lalu datang ajal, ya kekal di dalam api neraka. Nah, itu namanya apa? Wajib syar'i. Jadi ada wajib akli, ada wajib syar'i. Ya. Kedua, wajibu fi haqqihi. Hak kita apa? Hak Allah. Oleh karena hak Allah dipercaya ataupun tidak, tetap Allah mukhalafah. Karena itu adalah hak Allah. Ya, hak Allah. Dipercaya ataupun tidak, tetap Allah mukhalafatul hawadisi. Nah, istilah walaupun semua makhluk tidak mengiktikadkan, tetap Allah adalah mukhalafah. Karena itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita wajib mengiktikadkan. Ya. Jadi pihakihi hak Allah. Dalam arti diiktikadkan ataupun tidak, tetap Allah mukhalafatul hawadisi. Berarti mukhalafahnya Allah tidak menunggu dipercaya gitu. Lain dengan kita. Kita mah bisa disebut misal punya gelar, punya apa, berarti harus ada mandat ya. Iya, pengangkatan. Ada pengangkatan. Nah, Allah mah tidak. Dan berarti apa? Karena pihakihi itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'ala, maha tinggi Allah. Dalam arti Allah yang mana? Nah, Allah yang maha tinggi. Jauh dari Tuhan yang disebutkan oleh orang-orang kafir. Ya. Atau jauh dari sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang mana? Kafir. Seperti mereka meyakinkan adanya Tuhan, tapi Tuhannya punya anak, Tuhannya beristri. Nah, berarti di sini ini ta'ala maha tinggi, maha bersih, ya, dari sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang apa? Kafir. Nah, jadi perlu kita yakinkan, yaitu 1 wajib akli, 2 wajib syar'i, 3 hak Allah, kemudian keempat ta'ala maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah itu? Ya, tadi mukhalafatul hawadisi. Apa artinya? Berbeda dengan semua apa? Makhluknya. Berbeda dengan semua makhluknya. Ya, secara kecil-kecilan ini apa namanya nih? Mic-nya. Nah, yakin tuh bahwa mic aya nu ngadamelna? Yakin tuh? Yakin. Karena akal
tidak mengerti kalau mik jadi sendiri. Ya, pasti ada yang bikin. Cik sama apa tidak mik dengan yang membuat mik gitu. Sami mau? Ya mau sami. Nah, ini pun demikian. Tidak mungkin sama antara makhluk dan khalik. Ya, tapi kalau mik dengan pembuat mik mah sama-sama baru. Ya, sama-sama baru. Cuman mungkin bentuknya berbeda, jenisnya berbeda, tapi ada kesamaan. Sama-sama naon? Sama-sama baru, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama panah akan rusak. Tapi Allah tidak demikian. Ya, Allah tidak demikian. Nah, jadi mukhalafatul hawadis dalam arti Allah berbeda dengan semua makhluk. Nah, maka dengan demikian ya disambungkan ya, maknana wa maknahu annahu ta'ala laisa mumasilan. Dan adapun makna mukhalafatul hawadisi annahu ialah sesungguhnya Allah ta'ala maha tinggi Allah laisa tidak ada itu Allah mumasilan ialah yang sama lil hawadis dengan semua perkara yang baru. Jadi maknana Allah tidak sama dengan semua perkara yang baru. Ya, tidak sama dengan semua perkara yang baru. Maka dijelaskan kumaha penjelasanana? Kadituna kumata. Tidak sama dengan semua perkara yang baru. Palaesa mangka tidak ada lahu ialah bagi Allah apa yadun tangan wala ainun dan tidak ada mata wala udunun dan tidak ada telinga wala ghairi dalik dan tidak ada selain tersebut min sifatil hawadis dari semua sifat yang baru. Nah, jadi Allah itu mukhalafatul hawadis beda dengan semua perkara yang baru, maka dijelaskan tidak ada tangan, tidak ada mata, tidak ada telinga dan lain sebagainya. Berarti beda sareng saha, sareng urang. Urang mah aya naon? Aya panangan, aya naon di? Aya sampean, aya mata, hidung dan lain sebagainya. Nah, Allah mah tidak ada. Ini gambaran bahwa Allah itu berbeda dengan semua makhluknya. Ya, semua makhluknya. Terus bagaimana kalau ada misal dalam Al-Qur'an atau dalam hadis mana contohnya? Yadullahi fauqa aidihim. Ayat itu ya. Ayat itu coba surah nonton. Ya. Yadullahi fauqa aidihim. Berarti yadun itu apa tuh? Tangan. Sedangkan tadi mukhalafatul hawadis. Ya. Berbeda dengan semua perkara yang baru atau tidak menyerupai Allah dengan semua perkara yang baru. Ayeuna ada yadullahi fauqa aidihim. Ya. Nah, ini adalah menurut ulama salaf terdahulu itu tidak dimaknakan. Jadi yadullahi udah yadullahi aja. Ya. Yadullahi manana yadullahi. Yang kategori berarti kalebet kana ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Tapi menurut ulama kholak itu dimaknaan dengan ditakwil dalam arti dimaknaan dengan sesuai bagi Allah yang jadi dasar laisa kamislihi
syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu apapun yang sama dengan siapa? Allah. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Nah, itu dasar. Ta'ena yadullahi. Lamun di manaan teu kenging pandangan Allah. Naon sabana? Da Allah mah teu gaduh naon? Pandangan. Upami Allah aya pananganan berarti sami sareng saha? Sami sareng urang. Maka ditakwil makna. Mana yang layak bagi Allah? Yadullahi berarti kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sanes panangan naon? Pananganan Allah. Jadi berarti bisa langsung saja yadullahi dipasrahkan, artinya maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat bisa di manaan dengan makna yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, gitu. Jadi mukhalafatul hawadis atau sama misalkan wajullahi, ya, itu kalau wajah itu kan muka, mustahil Allah punya muka. Bisa di mana? Bisa di manaan udah aja wajullahi. Atau ditakwil mana bisa artikan sebagian keriduan Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Nah, itu. Terus atau seperti zaman dulu saha Nabi Musa alaihis salam, ya. Itu kan ditanya saha lawan Nabi Musa teh? Firaunnya, ya. Hei Musa, mejar pangeran maneh Allah, di mana Allah teh? Gitu. Iya. Dijawab pisamai, ya, pisamai. Berarti kan pisama itu bisa kategori di langit. Nah, di langit. Maka Fir'aun dengan mendengar jawaban pisamai langsung bikin tangga raksasa. Bikin tangga raksasa. Lalu bikin panah raksasa. Majarkeun teh rek perang jeung pangeran Musa. Bikin tangga raksasa di alun-alun, terus bikin panah. Setelah selesai dia naik sampai puncaknya, terus dipentangkan panahna. Majarkeun teh mencek basa urang mah, "He pangeran Musa, tarima yeuh serangan ti kaula." Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj, panyungkun ka saha? Ka Firaun lewat malaikat Jibril supaya meludahi ujung panah. Akhirnya pas jatuh langsung ada darah. Cek Firaun tuh pangeran Musa cenah. Naon? Naudzubillahi min dalik. Itu kesombongan sata Firaun. Itu pada itu nata istidraj. Ya, panyungkun ti saha? Ti Allah Subhanahu wa taala. Padahal nu dimaksud bukan berarti pisama di mana? Di langit. Da Allah mah naon tah? Beda dengan semua makhluk, dalam arti Allah tidak menempat. Allah tidak menempat. Teu di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam, tidak di luar, tidak antol, tidak berpisah. Ya. Nah, maksud pisama itu apa? Bisa diartikan di atas kekuasaannya. Bukan berarti Allah aya di mana? Di langit. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Bukan berarti Allah di mana? Di langit. Lamun ayeuna Allah aya di langit berarti Allah teh punya naon? Tempat. Dalam arti seperti makhluk, ya. Nah, itu. Jadi laisa tidak ada lahu ialah bagi Allah apa yadun tangan.
Ini sebagai bukti penjabaran bahwa Allah itu berbeda dengan semua makhluknya. Kalau toh ada nama-nama ternyata seperti makhluk, tadi itu maknana ditetapkan termasuk ayat mutasyabihat atau ditakwil dengan makna yang layak, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti yadullahi fawqa aydihim, bukan berarti tangan Allah tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisama berarti bisa dimanaan di atas. Yang dimaksud adalah kekuasaannya, tidak ada yang mengatasi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ada di mana? Di langit gitu ya, gitu. Dah. Jadi muhalafatul hawa berbeda dengan semua perkara yang baru, atau mumasalatul hawa disi. Nah, kemudian setelah kita menyatakan bahwa Allah itu tersifati dengan sifat muhalafatul hawadisi, maka kita wajib mengitikadkan apa? Lawan dari muhalafatul hawadis, yaitu apa? Mumasalatul hawadisi, sama dengan yang baru. Mustahil Allah sama dengan yang baru. Jadi berarti wajib mengitikadkan Allah muhalafah dan wajib mengitikadkan mustahil Allah mumasalah. Mustahil itu apa? Apa mustahil teh? Mustahil itu mah mual bukti. Iya, mustahil Allah mumasalah. Ya, mustahil Allah mumasalah. Tapi dalam arti wajib Allah muhalafah. Kalau seandainya dia mengitikankan bahwa Allah itu muhalafah, tapi tidak mengitikankan mustahilnya mumasalah, dalam arti dia beritikad ada yang sama dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu tidak sah, bisa batal. Ya, bisa batal nona. Itikad muhalafahnya. Ya, seperti tadi mengitikadkan bahwa Allah itu kidam, sedangkan kita adalah fana. Lalu mustahil Allah fana. Nah, jika ada orang mengitikadkan bahwa dirinya itu adalah bako, berarti dia itu apa ya? Bisa hilang, bisa batal itikadnya. Namun sebab kebalikan ya, bahwa kita itu adalah fana, gitu. Yang bako adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib mengitikadkan mustahil Allah mumasalah, ya, mustahil Allah mumasalah. Dalil nakli laisa kamislihi syai'un, ya, laisa kamislihi syai'un. Itu dalil apa tuh? Dalil nakli, ya, dalil nakli laisa kamislihi syai'un. Upami dalil aklina kumaha? Laukana mumasilan lil hawadis. Apabila Allah itu sama dengan yang baru, lakana hadisan, maka Allah itu adalah baru. Walakin huwa kaunu hadisan muhalun. Tetapi adanya Allah baru adalah mustahil, ya. Nah, jadi dalilna laisa kamislihi syai'un. Dalil aklina laukana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan. Apabila ada Allah itu mumasilan yang sama dengan yang baru, maka adanya Allah adalah baru. Sedangkan adanya Allah baru adalah mustahil. Adanya Allah baru mustahil, maka wajib Allah itu tidak baru. Dengan tidak baru, maka mustahil Allah sama.
dengan yang baru. Ya, mustahil sama dengan yang baru berarti Allah itu berbeda dengan yang baru, ya. Nah, berbeda dengan yang baru. Rada iya ya. Anahu laukana mumasilan, apabila Allah itu sama dengan yang baru, maka Allah itu non baru. Misal, coba mun Allah aya panangan, berarti Allah teh sami jeung saha? Jeung urang. Ari urang naon? Baru berarti. Urang teh baru. Berarti lamun Allah aya pananganan, berarti Allah teh anyar. Allah itu apa? Anyar alias baru. Sedangkan barunya Allah adalah mustahil gitu, ya. Barunya Allah adalah mustahil. Karena barunya Allah mustahil, maka Allah tidak sama dengan yang baru. Tidak sama dengan yang baru, berarti yang tadi itu apa? Mukhalafatul hawadisi. Maka wajib Allah tersifati dengan sifat mukhalafatul hawadisi. Jadi dengan demikian dua kewajiban bagi kita. Satu, wajib mengitikadkan bahwa Allah mukhalafah. Dua, wajib mengitikadkan mustahil Allah mumasalah. Ya, mustahil Allah mumasalah itu adalah kategori wajib syar'i. Siapa yang mengitikadkan sah imannya, yang tidak mengitikadkan maka tidak sah imannya. Kemudian kaditu mah yang mengitikadkan sah iman surga bagiannya, yang tidak mengitikadkan tidak sah imannya, neraka bagiannya kalau dia tidak tobat. Kalau tobat Allah Maha Pengampun, ya. Tidak ada dosa yang tidak akan Allah ampuni kalau dia non tobat. Acana musyrik, ada bahasa dosa apa? Dosa musyrik. Allah akan mengampuni semua dosa selain dosa musyrik. Berarti dosa musyrik tidak akan diampuni. Itu kalau tidak tobat lalu meninggal dunia, maka itu tidak akan dimaaf. Sehingga kategori dolim ada tiga. Dolim ada tiga. Satu, dolim kepada Allah berupa musyrik. Dua, dolim kepada Allah berupa selain musyrik seperti tinggal sholat, tinggal puasa. Ketiga, dolim kepada sesama manusia atau makhluk. Jika dolim tersebut terbawa mati sebelum apa? Tobat, ya. Terbawa mati sebelum tobat, maka yang punya dosa musyrik tidak akan dimaafkan Allah, langsung kekal di api neraka. Tapi kalau orang yang tinggal sholat lalu meninggal sebelum dia bertobat, nah itu mah bisa kategori dua kemungkinan. Satu, jika Allah menurunkan keadilannya, maka dia dibersihkan di api neraka. Berapa? Sebagian riwayat 1 kali tidak sholat 500 tahun cenah dina neraka. Naudzubillahi min dzalik. Itu kalau menurunkan keadilan. Tapi kalau Allah menurunkan padol, rahmat, ampunan, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dolim kepada sesama. Itu mah nanti akan disidang di Mahkamah Agung Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seseorang mencuri, menyakiti dan lain sebagainya, nanti di akhirat akan disidang di hadapan Allah dengan persidangan yang adil. Cuman pembayarannya bukan dengan harta benda, tapi dengan amal perbuatan. Dengan amal perbuatan. Misal si A dolim mengambil harta si B, lalu mencaci maki si C, ya, memukul si D, terus banyak. Nah, nanti di akhirat si B akan nuntut, si C akan nuntut, si D akan nuntut, ya. Bayarna naon?
kata si A, kata si B, ya Allah, dulu di dunia harta saya diambil oleh si A, saya mohon keadilannya. Nah, akhirnya pahala sodakoh si B diberikan kepada si A. Maaf, pahala sodakoh si A diberikan kepada siapa? Si B. Maka hilang pahala sodakohna. Datang dari saha si C, ya Allah, saya pernah dicaci maki oleh si A. Nah, apakah si B mencaci maki lagi, si C mencaci maki lagi? Tidak. Maka langsung pahala puasa si A diserahkan kepada si C. Nah, si D nuntut lagi. Akhirnya pahala anunya kasihkan, akhirnya habis semuanya. Nah, berarti itu akan di sidang demikian disebut dengan orang muflis potol, ya. Nah, itu kalau tidak tobat. Tapi bagaimana kalau tobat? Orang musyrik, penyembah berhala, penyembah api dan lain sebagainya, lalu dia tobat sebelum meninggal dunia dengan taubatan nasuha, Allah ampuni dosanya. Orang tidak suka sholat, tidak suka puasa dan lain sebagainya, lalu dia tobat sebelum meninggal dunia, Allah ampuni semua dosanya. Orang banyak kesalahan kepada semua orang, lalu dia minta maaf, datang berkunjung minta maaf, ya, maka Allah akan ampuni dosanya. Jadi dalam arti kalau tobat tidak ada yang tidak diampuni. Yang tidak akan diampuni apabila apa tadi? Meninggal sebelum bertaubat, ya. Jadi kan dosa musyrik tidak akan diterima, tidak akan diampuni apabila terbawa mati. Kalau tobat sebelum meninggal, Allah Maha Pengampun. Maka yang tadi, jika dia tidak mengitikadkan lalu dia meninggal sebelum bertobat, maka tidak sah iman dan kekal di dalam api neraka. Tapi kalau dia bertobat, Allah Maha Pengampun, ya. Nah, itu berarti dolim ya saudara? 3. 1 dolim kepada Allah berupa syirik. 2 dolim kepada Allah selain syirik, seperti tinggal sholat, tinggal puasa. 3 dolim kepada sesama manusia. Jika meninggal sebelum bertobat, nah dosa dolim berupa syirik tidak akan Allah ampuni. Gitu. Tapi kalau sholat, puasa, zakat itu Allah tidak menjanjikan apakah diampuni ataupun tidak, tapi itu nanti bagaimana kehendak Allah. Jika Allah menurunkan adil, maka Allah akan menyiksanya. Jika Allah menurunkan fadl dan rahmatnya, maka Allah akan mengampuninya, ya. Nah, gitu. Tapi ingat, kena ada Allah mah bagur, ulah, gitu ya, ulah. Nah, maka ajilu bitaubati qoblal maut. Segeralah taubat sebelum datang kematian, karena maut pasti bakal datang, ya. Ajilu bitaubati qoblal maut. Ya, ajilu bisolati qoblal paut, segeralah sholat sebelum habis waktu, segeralah bertobat sebelum datang ajal, ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita bisa tobat sebelum meninggal dunia. Nah, hal yang berbahagia rupanya itu yang dapat disampaikan. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada tambahan atau masukan. Saya kartos ada ya, nak? Kartosnya, alhamdulillah berarti ya. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama kita mengitikadkan tentang bakonya Allah. Kedua, kita meyakinkan bahwa kita adalah Fana, ya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan bekal atau diberikan istiqomah untuk beribadah kepada Subhanahu wa taala untuk bekal kita. Kedua, kita meyakinkan, wajib mengitikadkan bahwa Allah itu adalah muwalafatul hawadisi, dan kita wajib mengitikadkan mustahil Allah salah, ya. Mustahil Allah salah. Jika ada sesuatu hal yang secara dohir
Allah itu sama dengan yang baru, maka itu dua menurut ulama apa tadi? Salaf itu tidak diberi makna, termasuk dengan ayat mutasyabihat yadullahi, cukup dengan bahasa yadullahi. Tapi menurut ulama khalaf berarti ditakwil dengan mana yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti yadullahi di manaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah merupakan kekeliruan dan kebodohan kami, semoga Allah memaafkannya. Amin ya rabbal alamin. Diakhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbin fa'na bima alamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi pakina wa paki alana, wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'alumin, tawassalna bitalimin, antarjukanal wasi'ah wa antarjukal amanah. Amdi tawasulku pangusan, tawasulku pangwurukan, mugi Gusti ngarijekian kajembaran keamanan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.